lagi ada kegiatan apa nih Dr. Saya sebagai teman juga Dr. Richard Lee, Ria Ricci sekaligus datang support ya karena lagi launching. Saya salah baca ternyata Goddess hijab gitu. Jadi kita sebagai teman juga datang mensupport. Dapat nanya nggak sih dok mungkin ke Dr. Richard yang dari bisnis segala macam pindah haluan. Iya. Oh, kita memang di samping kita suatu profesi sebagai dokter, kita ada bisnis kecantikan masing-masing. Tapi memang kita juga entrepreneur ya. Saya juga ada bisnis baju, clothing line. Beliau juga ada. Jadi kita mencoba berbagai bisnis. Dan kemarin dia bilang, oke, Eklas saya mau coba di clothing line, apalagi kerja sama Ria Ricci kan lebih ke lebih ke muslimah gitu. Tentunya kita support dong. Dok ada proyek baru dengan sama Benar. mungkin kan nanti malam ini boleh bisa. Iya nanti malam itu aku tadi langsung pamitan langsung pulang nih karena acaranya nanti sore. Ya jadi itu kolaborasi kita bertiga. Kenapa kita muncul? Sebenarnya kita kan mempunyai empire bisnis masing-masing. Gitu. Saya ada punya grup juga dan Dr. Richard sama Dr. Oki. Jadi sekitar pertengahan tahun lalu ada satu cetukan bahwa kenapa kita nggak kolaborasi saja, apalagi kita dokter, kita udah tahu maksudnya kita expertise di bidang skincare, ingredients, kita juga udah ada klinik dengan membawahi ratusan dokter gitu, jadi kita udah tahu, tapi kita juga udah establish di bidang bisnis. Kenapa kita nggak satukan aja, menyehatkan kembali atau membirukan kembali dunia perskincarean Indonesia gitu. Dan waktu itu saya ditawari oleh dua teman saya, wah saya menjadi baik juga. Yang penting tujuannya bagus ya. Tapi Benar. Pertama, yang pasti namanya skincare itu dari isinya. Isinya yang pasti dapat dipertanggungjawabkan, tidak overclaim, tidak ada bahan berbahaya. Karena kita expertise di dalamnya dan ada manfaatnya. Gitu. Itu pasti. Dan kedua, kami menawarkan lini bisnis. Gitu. Saya pribadi ternyata latar belakang kami sama semua. Saya dari orang desa, saya dari Tondano di Sulawesi Utara, mereka berdua juga dari Pulau Sumatera yang datang merantau ke Jakarta gitu. Kami bertiga ternyata latar belakang dari orang yang sederhana, dari keluarga yang sederhana gitu. Jadi akhirnya bersyukur banget kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kita bisa mendapat pencapaian juga di Jakarta. Karena itu juga kita ingin membagi sukses dengan mengajak para siapa mau jadi bergabung dengan kami lewat kemitraan. Jadi bukan hanya dari kegunaan untuk kulit, jadi kegunaan juga untuk bisnis. Tapi melihat dunia Tapi kan sekarang gini dok, kalau kita lihat bukan Apa? lagi masalah. Oh, oke. Dokter paham maksud saya kan? Karena udah senyum-senyum tuh, udah mulai tuh kayaknya tuh. Dokter tahu Ini dok, gini terkait kan gini, dunia skincare nggak baik-baik aja, huru hara, hantam sesama profesi. Oke. Di sini sebetulnya pada akhirnya netizen yang menilai atau semua yang menilai bahwa ini adalah usahakan bisnis dengan cara seperti ini. Sepakat kan? Bahwa ini loh bisnisnya saingan seperti ini caranya. Oh, persaingan sekarang? Iya. Maksudnya? Tapi saling menjatuhkan karena Oh. akhirnya seperti itu Terlihat seperti itu. Kalau dari sisi pribadi gini, namanya kompetitor atau bisnis pasti ada kompetitor, pasti dalam dunia bisnis. Tapi sebenarnya itu yang saya selalu edukasi dan bilang ke tim, anggaplah kompetitor itu sebagai motivasi kita, gitu, motivasi kita untuk maju. Jadi kita harus kreatif berarti lebih tinggi, harus effort lebih tinggi, gimana caranya 1-2 langkah lebih maju gitu. Nah untuk persaingan sekarang memang mungkin teman-teman bisa melihat saya kalau saya di konten-konten ya tujuannya memang edukasi untuk saling menjatuhkan dan lain-lain. Saya bukan bilang saya benar atau salah ya, tapi memang saya bukan begitu. Dok, katakanlah memang bisnis itu cara masing-masing untuk saling kita naik sebagai fotografi ya dok. Tapi ketika sini profesi dokter sudah menghantam dokter sesama rekan seprofesi, ini kan udah ada etik dan segala macam. Siapa tuh? Masa saya sebut di sini? Nah, Iya. dokter Eklas rangkul deh, nanti dokter itu ya, karena kita teman sejawat semua, kita udah sumpah dokter, kita bagaikan saudara kandung. Nanti bapak dokter atau ibu dokter, siapa tuh yang ini, yuk ketemu kita saling rangkul yuk. bahkan Siap banget, mah, siap banget. Siap berarti ya? Siap banget diri. Tapi sebagai dokter ini, sedih kan pakai ini kan? Pasti ya? Iya, dan mudah-mudahan itu sebabnya kenapa kita saling merangkul antara dokter kita bertiga. Mudah-mudahan mungkin ada mungkin dengan kita ada bertiga, mungkin ada juga project dengan yang lain-lain supaya menetralkan
menetralkan kembali dunia skincare sekarang ini. Kan kita skincare ya, kenapa? Maksudnya huru-hara kayak dunia apa ya, saya bilang sosial politik aja gitu ya. Dan ini kan dunia skincare yang tujuannya ingin mengglowingkan, ingin menyehatkan kulit masyarakat Indonesia gitu. bahkan sampai di atensi juga sampai ke DPR juga kan, ini kan ibaratnya udah sampai tingkat atas ya ibaratnya untuk kayak masalah skincare ini. Jadi sampai ini kok tidak baik-baik saja sampai ini kayak belum ada ujungnya nih sampai saat ini. Gimana tanggapannya? Mudah-mudahan ada ujungnya sih. Karena gini, saya mengkomentar sekarang sesuai kapasitas saya. Sesuai kapasitas saya sebagai dokter dan emang ikut berbisnis di dalamnya, gitu ya, sesuai kapasitas saya. Saya mau sih semuanya aman-aman saja. Sebagai pebisnis pun, yuk kita maju bersama menyehatkan kembali dunia skincare. Untuk yang mereka ke DPR, ke hukum dan lain-lain sebagainya kan itu hak mereka ya, hak mereka. Saya pun bukan ranah saya untuk mengkomentar. Mereka saling melapor, mereka ke dewan seperti itu karena saya yang paling penting sih sesuai kapasitas saja saya gitu. Dokter. Waduh, udah senyum-senyum lagi nih. Dokter, orang awam atau rekan sejawat sama dokter boleh mereview nggak selain BPOM terkait dia punya laboratorium sendiri atau laboratorium yang lain, dokter sendiri gimana? Mereview ya. Jadi gini, memang kan ini memang aturannya masih digodok ya teman-teman ya. Kalau kita melihat dari undang-undang, dari ketentuan kita sebagai customer, kita bisa saja kan membeli suatu barang dan mereviewnya. Kan bukan cuma skincare, sekarang banyak sekali makanan kita review, ya kan, apalagi makanan. Tapi mungkin makanan tidak ada hubungan ya sekarang ya. Mulai ya. Fashion dan lain-lain, dan skincare mungkin mulai. Itu kalau dari segi sebagai customer, saya nggak tahu ya, karena juga saya nggak tahu undang-undangnya, tapi setahu saya dari lembaga konsumen bisa seperti itu kalau kita sebagai customer. Nah, kalau kita sebagai expertise lain mereview itu, memang kemarin BPOM sarankan ke BPOM dulu. Kalau misalnya ada sesuatu yang menjanggal, ke BPOM dulu, baru ada mungkin nanti BPOM yang ditindaki gitu. Itu yang sekarang terjadi. Tapi memang sebelum itu teman-teman juga yang mereview, saya juga pernah, tapi waktu itu kami prihatin karena banyak sekali skincare yang isinya yang sangat berbahaya. Itu yang kami prihatin. Saya sendiri prihatin kenapa? Saya ada puluhan klinik di seluruh Indonesia. Saya pernah praktek di Manado, di Gorontalo, di Ambon, dan saya orang Timur. Itu saya banyak sekali dapati pasien 70% yang datang ada flek itu korban merkuri gitu, dan sangat prihatin. Dan bahkan ada yang sampai bukan cuma efek ke kulit, efek ke kesehatan. Misalnya ada yang keguguran, berpengaruh di janin, dan bahkan bisa jadi kanker kulit. Keprihatinan itu yang kita bawa kemarin, yang kita mengedukasi, kok skincare ini yang isinya ada merkuri sudah dilarang BPOM terus-menerus. Mungkin teman-teman kan sering meliput ya, itu brand ada terus tiap tahun, toh masih beredar gitu. Iya, memang banyak. Boleh kalian lihat di TikTok, banyak banget di review. Cuma kan dari apa ya, mana-mana saja, karena saya dokter, saya dapat pertanggungjawabkan atas itu. Oke, dok, ini kan dengan aduh, ya. Semua bestie saya. Yang ini teman saya, yang ini apa tuh? Soalnya saya nggak pakai kacamata nih. Yang gini, pakai kacamata gue. Yang gini. Ya, itu semua bestie saya, ini teman saya, ini teman saya. Kita kan sama dokter ya. Dok, tadi kan ibarat Bisa harapan. Ya, semoga baik-baik saja. Itu yang saya harapkan. Saya tidak ikut campur antara kedua belah pihak yang ada urusannya gitu. Saya memandang sebagai rekan sejawat dan mungkin sebagai teman yang mengenal dua-duanya. Saya juga kadang dibilang kok bisa dua kakek saya sudah berada sebagai teman, saya sudah pernah bilang kita hidup bareng-bareng dan sebagainya. Cuma mungkin gini, bukan hak saya juga untuk mengomentar itu, kan mereka mungkin ada alasan masing-masing. Saya juga tidak menyalahkan sih. Oke, dok, terkait Intinya terkait ini kan tadi bilang dokter sudah survei ke berbagai daerah ya. Bukan tidak survei, gue datang praktek. langsung ya, ibaratnya kondisi memprihatinkan. Dengan ini kan menjadi atensi para dokter dan BPOM sendiri harusnya ya. Ibaratnya dengan undang-undang perlindungan konsumen ini kan harusnya benar-benar harus di notice lagi, dok. Karena kan para reviewer
bilangnya undang-undang itu juga harus digunakan, BPOM juga. Nah ini harus ada ibaratnya kolaborasi antara reviewer sama BPOM nggak sih? Setuju. Itu kemarin kan kami Badan BPOM memanggil kami, termasuk saya juga di dalamnya. Setelah itu juga saya bertemu ke kepala BPOM. Kalau mungkin lihat di sosial media saya, BPOM akhirnya saya turut mengkampanyekan dengan BPOM gitu. Ada konten-konten di saya yang berkolaborasi dengan BPOM dan kepala BPOM gitu. Jadi bagi saya selama kita hidup di negara tercinta kita Republik Indonesia, kita terus taat aturan. Dan lembaga resmi yang menaungi skincare, makanan, obat-obatan adalah BPOM. Nah, apa yang dibilang BPOM ya sebagai warga negara yang baik, saya ikut. Oke, berarti dalam kali ini Gaus sepakat bahwa supaya huru hara ini terhenti, Ya. tidak ada lagi review, cukup BPOM yang review. Atau kolaborasi mungkin? Saya bukan sepakat atau tidak. Kalau saya ikut aturan. Tapi saya juga tidak menyalahkan teman-teman saya yang masih mereview dan sebagainya. Itu haknya mereka. Karena saya kapasitas sebagai dokter dan warga negara. Saya bukan BPOM, saya bukan polisi gitu. Saya tidak bukan kapasitas saya melarang. Oke, ini kan pecah dua nih, ya, berkubu-kubu sekarang. Iya. Tapi dokter Ekes kan sedih kan sekarang gini amat sih dokter estetik gitu. Udah ada belum sama Idi alat lagi. sama Siapa? Ikatan Dokter Indonesia Idi. dan yang lainnya. Ayo deh kita cari jalan keluar. Oh, jadi usul yang baik. Selama ini saya nggak tahu ya teman-teman yang lain, tapi selama ini dari saya belum pernah. Selama ini kami pribadi pendekatan secara pertemanan gitu, pertemanan ke masing-masing gitu. Tapi ide yang baik. Mudah-mudahan juga mungkin yang mendengar ini mungkin dari Bapak pengurus IDI, saya juga anggota IDI sih. Mudah-mudahan kita bisa ada diskusi ya. Terakhir dari saya. Sebenarnya simpel intinya, kalau kita benar, masih benar, tidak overclaim. Aku tidak takut. Nggak usah takut dan juga tidak usah menurut dokter. Mestinya gitu. Contoh kita menjual nasi goreng ayam. Di dalamnya kita udah bilang ada nasi, ada kecap, ada sambal, ada ayam. Dan memang benar ayam 1 kilogram gitu. Memang benar. Kita jual lah seperti itu. Mestinya kita kan aman-aman saja ya, kita tidak pakai juga ya. Toh ada customer akhirnya yang review, ya kita aman-aman saja. So, toh isinya memang nasi goreng ayam dan itu bahan-bahannya. Mestinya seperti itu ya kalau dari saya. Dokter, terakhir, artinya kan kemarin beberapa owner skincare diundang ke DPR, Komisi 9 kalau tidak salah. Yes. Saya baru tahu tadi tuh. Ya kan, itu kan sudah ramai kan artinya Di perbincangannya. konten-konten ya. Menilainya seperti apa sih? Kenapa pada akhirnya setelah ramai baru dipanggil? Oh gitu. Nah itu tanya ke DPR. Nah. Itu yang panggil siapa? Mereka yang menghadap atau DPR yang panggil? Rapat undangan ini Rapat undangan. Dan lagi untuk menyurat. Oh kan Mereka datang undangan. Oh oke. Kalau DPR kan maksudnya Dewan Perwakilan Rakyat mendengar aspirasi masyarakat ya, termasuk siapapun itu ya tidak ada salahnya juga sih. Cuma mungkin terjadi pecah belah, ada yang bilang kubu ini ya kan seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih semua berkumpul deh. Ya. Semua berkumpul, didengarkan pendapatnya, dicari jalan keluar gitu supaya membirukan lagi dunia skincare di Indonesia. Dokter kan berdiri di tengah-tengah ya? Benar. Ada dokter Oki, Tidak ada non-blok gue. dokter Rijati, foto Iya. bertiga tengah-tengah ya? Iya. Berarti tengah-tengah kan? Tengah-tengah. Sekarang karena tengah-tengah ini kan Bertiga ini aman-aman ya sekarang ya. aman Ya. ya? Charlie Oki aman-aman. Oke. Dari skincare, dari review skincare overclaim masuk ke pemerasan. Ini udah melebar. Iya. Udah sangat melebar ya, Pak. Iya. Sekali lagi saya bertanya, ada niatan nggak sih untuk mungkin ketika nggak sorry di ID tidak belum ada gerakan ya, dokter lah yang menggerakkan untuk Oh, sesama dokter. Ya. Mungkin untuk pencetus ide bisa-bisa saja mengusulkan, tapi kan saya tidak ada. Oke, mungkin di sosial media kita sebagai apa ya, bisa dibilang influencer, mungkin bisa menginfluence, tapi untuk memutuskan itu kan ada organisasinya, ada lembaganya. Saya tidak berwenang di situ. Saya mungkin mengusulkan, tapi itu usul yang baik. Mungkin kita bisa ketemu mungkin pengurus media untuk mendiskusikan. karena pada akhirnya menyangkut kerja stiper lah segala macam sudah. Sekarang melebar kemana-mana. Ya. Siapa sih yang ngomong itu? Apa? Yang mana sih yang ngomong yang pakai itu? Yang pakai itu? Yang pakai itu teman-teman saya loh. Itu pakai kacamata. Oh pakai dong. Desi semua. Pemerasan skincare ini gimana sih? Mungkin untuk tanggapannya? Nah pemerasan ini aku nggak terlalu ikuti ya. Ya. Sebenarnya aku nggak terlalu ikuti. Jadi saya juga nggak bisa banyak komen ya. Dan saya rasa bukan ranah saya, bukan ranah saya untuk mengkomen hal ini.
Apa? Kemarin Gimana melihatnya? Wah, kita lihat aja perkembangannya. Pokoknya saya sebagai dokter, saya berteman dengan semuanya. Polisi sudah melakukan mungkin kewajibannya, lembaga BPOM juga sudah melakukan kewajibannya, lembaga BP. Kemarin saya juga diundang oleh BPKN. Soal BPKN ya? Ya, BPKN RI. Kemarin saya juga diundang di BPKN RI. Mungkin dianggap saya yang agak netral ini diundang juga untuk bertukar pendapat. Mereka juga mensupport hal ini karena mereka kan tujuannya melindungi konsumen. Ya. Ada pesan nggak sih Dok buat rekan-rekan sejawat yang lagi huru-hara nih lapor polisi sana sini, gimana sih Dok? pesan-pesannya mungkin. Pesan-pesan. Iya. Masukan mungkin input. Saya kapasitas ini sebagai dokter, Ya. sebagai dokter dan teman-teman sebagai teman sejawat saya. Dokter-dokter juga teman sejawat saya. Yuk kita kembali, kita sebagai basic awal kita menganggap dokter teman-teman, karena kita disumpah dokter sebagai kan saudara kandung ya, mengumpamakan kita sebagai suatu saudara. Yuk kita saling merangkul lah masing-masing supaya kita birukan lagi dunia perskincarean Indonesia. Karena gini, kita kan mendukung skincare lokal, ya kan? Jangan sampai dengan keadaan ini akhirnya masyarakat Indonesia nggak percaya dengan skincare lokal, malah mempercayai skincare dari luar-luar yang sudah mengobrak-abrik sekarang. Itu sih pesan saya. Dok, kan ini kan dokter kan kebetulan kan mau kabar kan mau jadi duta badan Woi, siapa pengawas bilang? konsumen ya kan. Bener nggak? Aminin aja. Amin. Ya. Saya itu isunya kan. Nah di sini kan dokter kan punya sedikit power sebetulnya kan. Kapasitas. Untuk ada niatan nggak sih Dok? Nggak usah dulu secara resmi duduk kan, ngumpul ngopi duduk. Ya, Apa ya. masalah? Mungkin gitu. Kalau sudah ada kapabilitas begitu ditunjuk resmi dan itu, tapi sebenarnya secara pertemanan sudah pernah kontak masing-masing sih. Sudah pernah gimana sih solusinya, gimana sih solusi. Nggak mau. Bukan nggak Masih mau menahan. ya. Semua ada alasan masing-masing dan saya menghargai itu. Kan itu haknya masing-masing. Haknya masing-masing. Jadi saya sangat menghargai itu. Gitu. Dan saya tidak ikut campur. Oh iya. Gitu. Tapi mungkin lewat lembaga-lembaga resmi mungkin bisa dirugikan sih. Tapi saya rasa sih ini kan udah mau bulan Ramadan ya. Bulan penuh berkah, apalagi menyambut Lebaran, saling memaafkan. Saya rasa sih akan cepat-cepat selesai ya, mudah-mudahan ya. Didoain ya. Dok. Semua pengen glowing ya. Ya. Oke.